Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dian Maharania Zahra, saya sendiri Felicia Cynthia Febriani, dan Keisha Herlantia Zahra akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu penerapan supervised dan unsupervised learning pada dataset penyakit jantung koroner atau CAD. Selanjutnya. Di sini kita akan memulai dengan supervised learning, khususnya penerapan algoritma naive Bayes. Oke, langkah pertama di sini kami mengimpor library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn untuk manipulasi dan visualisasi data. Dari Scikit-learn, kami mengimpor modul untuk pembagian data, standarisasi fitur, dan juga model Gaussian naive Bayes dan juga evaluasi model. Selanjutnya kami membuat dataset CAD yang berisi 303 baris dan 56 kolom data klinis, demografis, serta targetnya CAT. Selanjutnya, pada tahap pemrosesan awal dan EDA awal juga, kami memeriksa dataset dan memastikan tidak ada data duplikat. Kami kemudian memilih 7 atribut klinis yang paling relevan sebagai fitur prediktornya, yaitu di sini ada age, DM, HTN, current smoker, DLP, typical chest pain, dan juga BMI. Dan variabel target kami adalah CAT. Oke, selanjutnya. Oke, melanjutkan tahapan sebelumnya, kami mengonversi atribut terpilih ke tipe numerik. Lalu juga kita mengubah errornya menjadi none. Setelah dikonversi, kami memastikan semua atribut bertipe numerik dan tidak ada nilai yang hilang. Ini memastikan data bersih untuk pemodelan. Selanjutnya, lalu selanjutnya data dipisahkan menjadi fitur X dan targetnya ada di Y. Dengan X berdimensi 303 kali 7 dan Y berdimensi 303. Analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata usia pasien sekitar 59 tahun dengan kombinasi fitur biner dan kuantitatif. Pentingnya, kami mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas pada variabel CAT, yaitu 216 sampel, yang dimana sekitar 71% yaitu kelas CAD atau kelas mayoritas, sedangkan 87 sampel yaitu sekitar 29% adalah kelas normal, yaitu minoritas. Kelas mayorit eee, di sini kami hanya memiliki 87 sampel sebagai kelas minoritas. Oke, selanjutnya. Untuk memperjelas ketidakseimbangan kelas yang telah kami identifikasi, kami menampilkan visualisasi distribusi frekuensi dari variabel target kita dalam bentuk bar plot. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa jumlah pasien dengan diagnosis CAD, yaitu pada label 1, jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasien normal, yaitu pada label 0. Adanya ketidakseimbangan ini akan menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi kinerja model kami, karena model mungkin cenderung lebih baik dalam memprediksi kelas yang mayoritas. Selanjutnya. Kami juga menggunakan heat map untuk memvisualisasikan korelasi antar atribut dan terhadap target kita. Di sini warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan biru korelasi negatif. Di sini atribut typical chest pain menunjukkan korelasi positif terkuat, yaitu bernilai 0,54 dengan CAT, konsisten dengan gejala CAD. Sedangkan atribut lainnya seperti age, yaitu sebesar bernilai 0,36 dan DM bernilai 0,25 juga berkorelasi positif moderat. Jadi tidak ada multikolinearitas tinggi antar prediktor, yang dimana menunjukkan keunikan informasi setiap fiturnya. Selanjutnya. Di sini tahap krusial sebelum pelatihan model, yaitu di mana kita membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Di sini kita membagi jadi 70% data latih, yaitu 212 sampel, dan juga 30% data uji, yaitu sebanyak 91 sampel. Dan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas, kami menggunakan stratify sama dengan Y, agar proporsi kelas CAD 70% dan normal 29% itu konsisten di kedua set data. Dan ini juga memastikan evaluasi model lebih adil dan juga representatif. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah data dibagi,
Langkah selanjutnya adalah standarisasi atau normalisasi fitur menggunakan standar scalar dari scikit-learn. Proses ini itu sangat penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa semua atribut memiliki skala yang seragam. Hal ini mencegah fitur dengan rentang nilai yang besar seperti age secara tidak adil mendominasi proses pembelajaran model dibandingkan fitur dengan rentang nilai yang lebih kecil, contohnya seperti DM yang nilainya hanya 0 atau 1. Seperti yang terlihat pada tabel hasil, nilai-nilai asli dari setiap fitur, misalnya Edge yaitu 53 atau BMI 29, kini telah ditransformasikan menjadi nilai-nilai baru yang terpusat di sekitar 0. Lalu selanjutnya masuk ke pelatihan model Gaussian Naive Bayes. Model klasifikasi Gaussian Naive Bayes dilatih menggunakan data latih yang telah melalui tahap prapemprosesan dan normalisasi. Setelah proses pelatihan selesai, model diuji satu data tes untuk mengevaluasi kinerjanya secara objektif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mencapai tingkat akurasi keseluruhan sebesar 82,42%. Analisis lebih mendalam pada laporan klasifikasi mengungkap performa yang kuat dalam mengidentifikasi kelas mayoritas atau CAD dengan presisi 0,89. Namun, model menunjukkan tantangan pada kelas minoritas, yaitu normal, dengan presisi yang lebih rendah, sekitar 0,68, yang menyoroti dampak dari ketidakseimbangan data. Lalu terdapat recall sebesar 0,86 untuk kelas CAD, menandakan sensitivitas model yang tinggi dalam mendeteksi mayoritas kasus CAD yang ada. Sementara itu, model mampu mengidentifikasi 73% dari seluruh individu yang benar-benar normal. Dan yang terakhir, F1 score. Sebagai rata-rata harmonik dari presisi dan recall, F1 score memberikan gambaran performa yang lebih holistik. Adanya disparitas F1 score antara kelas CAD, yaitu sebesar 0,88, dan kelas normal, yaitu 0,7, semakin mempertegas dampak dari ketidakseimbangan kelas terhadap kinerja model. Lalu di sini kita menampilkan confusion matrix. Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi secara mendalam dengan membandingkan hasil prediksi pada data uji terhadap kelas aktualnya. Matriks ini memberikan rincian spesifik mengenai jenis-jenis prediksi yang benar dan yang salah, yang sangat penting untuk memahami perilaku model. Hasil pada 91 data uji menunjukkan true positif sebesar 56. Model berhasil mengidentifikasi 56 pasien yang benar-benar menderita CAD dan memprediksinya dengan benar. Lalu ada true negatif memberikan alarm palsu untuk sebagian besar pasien sehat. Lalu ada false positif yang bernilai 7. Terdapat 7 kasus di mana pasien yang sebenarnya sehat diprediksi menderita CAD oleh model. Dalam praktik medis, ini bisa berarti pasien yang sehat mungkin mendapatkan peringatan atau rujukan untuk tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan, yang tentu bisa memicu kekhawatiran atau bahkan biaya tambahan yang tidak perlu. Lalu ada false negatif dengan nilai 9. Yang paling perlu mendapat perhatian adalah adanya 9 kasus false negatif ini, yang artinya ada 9 pasien yang sebenarnya menderita CAD tetapi model memprediksi mereka sebagai normal. Kesalahan ini sangat berisiko karena bisa menyebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan yang semestinya. Dalam konteks dunia nyata, hal ini bisa berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Lalu, selanjutnya kita akan menggunakan metode unsupervised learning atau KAMINS pada data CAD. Yang pertama kita mengimport library terlebih dahulu. Library yang kita pakai ada NumPy untuk operasi numerik, terutama pada array dan matriks, lalu Pandas untuk manipulasi dan analisis data, khususnya dengan data frame, lalu ada Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi data atau grafik, standar scalar dari scikit-learn untuk menstandarisasi fitur data sebagai bagian dari prapemprosesan, PCA dari scikit-learn untuk reduksi dimensi atau mengurangi jumlah fitur sambil mempertahankan variasi data yang dapat digunakan untuk visualisasi data dimensi tinggi. Dan import random untuk menghasilkan angka acak, digunakan dalam inisialisasi algoritma clustering. Lalu yang pertama kita memilih atribut. Atribut yang kita pilih adalah age, weight, length, male, female, BMI, FH, obesity, sampai dengan FHD. Lalu kita membuat data frame baru yang hanya berisi atribut-atribut ini. Lalu yang kedua adalah prapemprosesan data. Di sini kita menangani missing value dengan mengisi nilai yang hilang pada setiap kolom yang dipilih dengan nilai median. Lalu menghapus data duplikat
dan mengonfirmasi data untuk menampilkan jumlah baris data yang siap diproses setelah prapemrosesan. Baik, Lalu langkah selanjutnya. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langkah selanjutnya adalah normalisasi, dikarenakan atribut-atribut yang sudah disebutkan tadi memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Sebagai contoh, atribut age memiliki rentang puluhan, sementara LDL atau FBS bisa memiliki rentang ratusan. Tanpa normalisasi, algoritma K-means yang perhitungannya berbasis jarak akan secara keliru menganggap atribut dengan rentang nilai besar lebih penting daripada yang lain. Untuk mengatasi hal ini, kami menggunakan metode standarisasi Z-score. Seperti yang terlihat pada layar, kami mengimplementasikannya menggunakan standar scalar dari library scikit-learn. Metode ini akan mengubah setiap fitur sehingga distribusinya memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Hasil akhir dari tahap ini adalah data fitur kita yang sekarang sudah berada dalam skala yang seragam dan siap untuk tahap pemodelan K-means. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan, algoritma K-means diimplementasikan secara manual dari awal atau from scratch menggunakan Python dan NumPy. Kode ini dikemas dalam sebuah kelas K-means from scratch untuk mempresentasikan model secara utuh. Implementasi ini mencakup tiga fungsi utama, yaitu yang merupakan inti dari cara kerja K-means, yaitu inisialisasi centroid, atau posisi awal dari setiap pusat cluster ditentukan secara acak dari titik data yang ada, diatur dengan random state untuk reproduktivitas. Selanjutnya, proses iteratif fit. Fungsi ini secara berulang melakukan dua langkah utama, yaitu assignment step, atau menugaskan setiap titik data ke centroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean, dan update step, atau menghitung ulang posisi centroid sebagai nilai rata-rata dari anggota klasternya. Dan yang ketiga ada kriteria konvergensi, di mana proses iterasi akan berhenti jika posisi sentroid tidak lagi berubah, yang menandakan bahwa klaster telah mencapai kondisi stabil dan optimal. Selanjutnya, untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering, kami juga mengimplementasikan metrik-metrik evaluasi secara manual di dalam sebuah kelas matrix. Kelas ini berisi fungsi-fungsi esensial, antara lain Euclidean disk, yaitu menghitung jarak Euclidean yang menjadi dasar untuk menentukan kedekatan sebuah titik data ke pusat cluster atau centroid. Selanjutnya, calculate pairwise disk, yaitu menghitung jarak antar semua pasangan titik data. Dan yang terakhir ada silhouette score, yaitu mengimplementasikan perhitungan silhouette score dari 0. Metrik ini sangat penting karena mengukur seberapa baik sebuah cluster terbentuk dengan menganalisis dua hal, yaitu kepadatan internal cluster atau cohesion dan jaraknya dengan cluster tetangga terdekat atau separation. Pendekatan ini memastikan bahwa keseluruhan proses mulai dari pemodelan hingga evaluasi dilakukan dari awal sesuai dengan pemahaman konseptual. Lalu kami menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster atau K yang paling sesuai dengan struktur data. Metode ini bekerja dengan menjalankan algoritma K-means untuk berbagai nilai K dari 1 hingga 10 dan menghitung nilai sum of squared errors atau SSE atau inersia untuk setiap K. Grafik ini memvisualisasikan hasil tersebut di mana nilai SSE atau sumbu Y cenderung menurun seiring bertambahnya jumlah klaster atau sumbu X. Kami mencari titik siku atau elbow point-nya, yaitu titik di mana laju penurunan SSE mulai melambat secara signifikan. Karena ini menandakan jumlah K yang optimal. Berdasarkan pengamatan pada grafik, titik siku yang paling jelas terlihat saat jumlah klaster adalah 2. Oleh karena itu, K yang bernilai 2 dipilih sebagai jumlah klaster optimal untuk tahap pemodelan dan analisis selanjutnya. Setelah menentukan K bernilai 2 sebagai jumlah klaster optimal, model K-means dilatih kembali pada keseluruhan data untuk menghasilkan segmentasi final. Label klaster yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk memahami profil dari setiap kelompok yang terbentuk. Di sini ada distribusi anggota klasternya, di mana proses clustering berhasil membagi 303 pasien menjadi dua kelompok utama, yaitu klaster 0 dengan 176 anggota dan klaster 1 dengan 127 anggota. Selanjutnya, analisis karakteristik klaster, yang dimana berdasarkan rata-rata atribut, di mana klaster 0 yang didominasi oleh pria memiliki rata-rata BMI yang lebih rendah, yaitu sejumlah 26,2, namun menunjukkan indikator fungsi jantung yang cenderung lebih beresiko seperti rata-rata EFTTE yang lebih rendah, yaitu 45,5, dan prevalensi kelainan gerak dinding jantung atau region RWMA yang lebih tinggi. Sedangkan klaster 1 yang didominasi oleh wanita, meskipun kelompok ini memiliki fungsi pompa jantung atau EFTTE yang rata-rata lebih baik, yaitu sejumlah 49,6, menunjukkan profil risiko metabolik yang lebih tinggi, terlihat dari rata-rata BMI yang sejumlah 28,6 dan DLP atau dislipideminya yang lebih tinggi. Analisis ini menunjukkan bahwa K-means berhasil mengidentifikasi dua profil risiko yang berbeda, satu kelompok dengan risiko yang lebih condong ke arah masalah fungsional atau struktural jantung, dan kelompok lainnya dengan risiko yang lebih condong ke arah sindrom metabolik.
Tahap terakhir dari analisis unsupervised kami adalah memvisualisasikan klaster yang telah terbentuk. Karena data kami memiliki 6 atribut, kami menerapkan teknik reduksi dimensi Principal Component Analysis atau PCA. Secara sederhana, PCA membantu kami meringkas 6 atribut tersebut menjadi dua komponen utama baru yang menangkap variasi data terbesar. Ini memungkinkan kami untuk memetakan setiap pasien ke dalam scatter plot seperti yang terlihat pada layar. Dalam visualisasi ini, scatter plot menunjukkan sebaran setiap pasien di mana setiap titik adalah satu pasien, lalu setiap warna yang berbeda menandakan keanggotaan klaster yang berbeda, dari klaster 0 dan klaster 1. Sedangkan untuk simbol X hitam besar adalah posisi pusat atau sentroid dari masing-masing klaster. Seperti yang dapat kita amati pada grafik, visualisasi PCA ini menunjukkan bahwa klaster-klaster yang terbentuk memiliki pemisahan parsial satu sama lain. Tentu saja masih terlihat adanya beberapa tumpang tindih antar kelompok, namun hal ini sangat wajar terjadi pada data klinis di dunia nyata yang kompleks. Adanya pemisahan yang terlihat ini sudah cukup untuk mengonfirmasi bahwa algoritma K-means kami berhasil menemukan struktur atau pola yang signifikan di dalam data. Baik, sebagai penutup, kami akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan. Pada pendekatan supervised learning, model Gaussian naive Bayes yang kami bangun berhasil mencapai akurasi sebesar 82,42% untuk memprediksi diagnosis CAD. Temuan kuncinya adalah model ini sangat andal dalam mendeteksi pasien yang positif menderita CAD, yang dibuktikan dengan nilai recall sebesar 0,86. Namun, kami juga mengidentifikasi adanya tantangan utama, yaitu 9 kasus false negatif di mana pasien yang sakit terprediksi sehat. Ini merupakan risiko klinis yang paling signifikan dan menjadi catatan penting dari model kami. Selanjutnya, pada pendekatan unsupervised learning, implementasi K-means yang kami bangun dari nol berhasil mengelompokkan pasien ke dalam dua profil risiko yang berbeda dan bermakna secara klinis. Profil pertama yaitu klaster nol adalah klaster yang cenderung beresiko akibat masalah fungsional dan struktural jantung yang didominasi oleh pasien pria. Sementara profil kedua adalah klaster satu yang cenderung beresiko akibat sindrom metabolik seperti obesitas dan dislipidemia yang didominasi oleh pasien wanita. Pemisahan kedua kelompok ini juga berhasil divalidasi dengan baik melalui visualisasi PCA. Dan secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan prediktif dari supervised learning dan pendekatan segmentasi dari unsupervised learning dapat menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dalam penanganan penyakit jantung koroner. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.